Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun Kaisar Simei kuat, bagaimanapun juga, klon proyeksi dari Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yue, ditambah begitu banyak bawahan mereka, dan formasi langit terlarang 9 meter, bagaimana? Pihak lain dapat melakukan ini secara diam-diam. Hal ini mengejutkan semua orang. Kaisar Simei ini pasti telah memperoleh beberapa manfaat harta karun yang berharga di Laut Mati. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai semua ini? Gumam banyak Kaisar Agung yang terkejut di dalam hati mereka dan memandangi Kaisar Yama dan 5 gunung Kaisar Wu Yueming. Apa yang Kaisar Si Huang katakan sebelumnya, proyeksinya dengan cepat ditekan, tetapi dengan kekuatan Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming, mereka pasti tahu lebih banyak daripada Kaisar Si Huang. Segera, sekelompok Kaisar Agung mulai mengajukan pertanyaan. Jika berbicara tentang rahasia Laut Mati, tidak ada yang bisa tetap tenang. Sialan kamu, tunggu sampai beberapa waktu. Temukan tempat terpencil dan bunuh Kaisar Si Huang secara langsung. Lalu sempurnakan tubuhnya menjadi harta karun dan tekan di dasar lubang. Hanya dengan begitu kamu bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Ucap Kaisar Yama melihat Kaisar Si Huang dengan tatapan dingin dan hatinya marah. Semakin banyak orang mengetahui hal ini, semakin sulit bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Kaisar Si Huang ditatap oleh Kaisar Yama, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Dia tahu bahwa dia sedang dibenci, tetapi dia tidak punya pilihan. Sialan, hal terburuk yang bisa kulakukan adalah bertarung denganmu. Dia berpikir dengan marah di dalam hatinya. Oke, Sidian, sepertinya masalah ini tidak ada hubungannya dengan Kaisar Si Huang. Prioritas utama kita adalah menyelidiki keberadaan Kaisar Simei sesegera mungkin. Dia seharusnya tidak meninggalkan tempat ini terlalu lama. Pada saat ini, Kaisar Wu Yueming berbicara. Sebelumnya setelah diselidiki dengan cermat, dia menemukan bahwa Kaisar Si Huang tidak berbohong. Sungguh memalukan bahwa begitu banyak waktu yang terbuang untuk orang ini. Gumam Kaisar Wu Yueming tampak jelek. Teknik meramal hidup dan mati. Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba kekuatan mengerikan dari jalan besar melesat ke langit, dan reinkarnasi sebab dan akibat yang tak terhitung jumlahnya, perubahan hidup dan mati muncul di depan matanya. Itu adalah kekuatan kausal yang tak terhitung jumlahnya yang terkait dengannya. Ketika klon proyeksinya terbunuh, jejak kekuatan kausal pasti akan tetap ada. Dan dengan jejak kekuatan kausal ini, dia dapat memata-matai informasi pihak lain dan menemukan lokasi pihak lain. Wu Yuemingdi menjepit jarinya dan terus menganalisis kekuatan sebab dan akibat di depannya. Samar-samar, seutas benang yang tidak dapat dijelaskan muncul di depan matanya. Tiba-tiba, seolah dia merasakan sesuatu, pupil Kaisar Wu Yueming tiba-tiba menyusut dan sedikit berubah warna. Karena ketika dia menghitung sebab dan akibat dari kematian klon proyeksinya, dia benar-benar merasakan jejak kekuatan yang terjerat dalam aura takdir dan sebab akibat. Napas ini, di sampingnya, Kaisar Yama juga sedang menghitung sesuatu dengan gerakan tangannya, saat ini warnanya tiba-tiba berubah, dan dia juga merasakan sesuatu. Ada kekuatan yang sangat kuat yang memiliki banyak keterlibatan dengan kita, dan itu telah muncul di sini. Ucap Kaisar Yama terkejut di dalam hatinya, dan kekuatan ini sangat menakutkan. Dengan persahabatan dan kekuatan antara Kaisar Simei dan kami, tidak mungkin untuk terjerat begitu saja. Meskipun Kaisar Simei adalah seorang kaisar kuno, dia sebenarnya tidak memiliki banyak keterikatan dengan mereka berdua. Tidak mungkin nasib pihak lain memiliki keterikatan yang begitu dalam dengan mereka. Siapa ini? Pada saat ini, Kaisar Wu Yueming tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan di depan, kekuatan ruang. Jadi, pihak lain seharusnya melarikan diri ke dalam kehampaan dan pergi. Kaisar Wu Yueming tiba-tiba melangkah maju, merobek kekosongan, dan melarikan diri langsung ke dalamnya, sementara Kaisar Yama dan Kaisar Si Huang juga mengikuti dari dekat. Sidian, kamu datang untuk mencari arah yang ditinggalkan orang lain, dan aku akan mencari tahu identitas orang ini, teknik Agung Ming Tianyi. Ucap Wu Yuemingdi berteriak pelan, dan tanda hitam menakutkan muncul di sekujur tubuhnya. Wu Yuemingdi dengan cepat menghitungnya. Di depan matanya, kabut buram muncul, dengan pemandangan aneh muncul di dalamnya. Sekarang, dalam aliran kehampaan yang bergejolak, Kaisar Yuming sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Kekuatan takdir yang misterius akan datang ke dunia kekacauan. Tidak, Nak Qin Chen, kedua orang itu sedang mencoba mencari tahu keberadaan Kaisar ini.
Tolong pinjamkan aku jantung luar angkasamu. Ucap Kaisar Yuming tiba-tiba berubah menjadi sumber hitam legam, langsung memasuki pagoda Guyu, dan kemudian datang langsung ke jantung luar angkasa, membiarkan kekuatan luar angkasa yang mengerikan dari jantung ruang menyelimuti dirinya. Qin Chen juga samar-samar merasakan kekuatan seperti itu. Kekuatan takdir. Gumam Qin Chen, matanya berbinar, dia tidak menyangka Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama bisa memiliki metode seperti itu. Namun dengan kekuatan kedua orang tersebut, tidak sulit menyimpulkan keberadaan musuh melalui sebab dan akibat. Untungnya, saya sudah siap. Ucap Qin Chen tidak panik sama sekali, dia langsung memasuki dunia kekacauan, membiarkan dunia kekacauan berubah menjadi biji sesawi, dan langsung memasuki celah ruang di samping, hanyut dalam aliran kehampaan yang bergejolak. Setelah memasuki dunia kekacauan, dia langsung mengaktifkan jantung luar angkasa. Kekuatan luar angkasa yang kuat langsung memenuhi seluruh dunia kekacauan. Setelah kekuatan sebab dan akibat bersentuhan dengan jantung ruang, ia langsung kehilangan targetnya dan menjadi tanaman bebek yang tidak berakar. Jantung ruang diubah menjadi ruang otak senior Kaisar Dewa Nisa. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama, mereka tidak akan dapat menghitung hal-hal tentang Kaisar Dewa Nisa. Di bawah, Molly melihat segala sesuatu di depannya dengan matanya sendiri dan tidak bisa menahan nafas. Kekuatan takdir dan karma. Dia tampak getir. 4 Kaisar Agung memang mengerikan, tapi dia masih terlalu naif. Jika dia tidak dengan cerdik memasuki dunia kecil Qin Chen sebelumnya, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan bisa lepas dari pengawasan kekuatan sebab akibat Kaisar Wu Yueming, dan dia akan terekspos sekarang. Molly tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen dengan bingung. Apa yang dilakukan Demon Qin? Dia melihat Qin Chen menggabungkan jantung ruang dan menghindari deteksi kekuatan takdir Kaisar Wu Yueming. Alih-alih membiarkannya menghilang, dia tiba-tiba mengaktifkan istana sederhana. Istana ini benar-benar gelap, memancarkan aura hitam yang aneh. Sekilas saja, pikiran Molly sepertinya sepenuhnya ditarik oleh aula ini, dan dia akan tenggelam ke dalamnya. Istana ini, gumam Molly terkejut. Meskipun istana itu tidak terlihat istimewa, entah kenapa Molly merasa seolah-olah dia berada di jurang yang gelap tanpa cahaya sama sekali. Pasti ada yang aneh dengan hal ini. Sebelum keterkejutan di hatinya turun, dia melihat Qin Chen diam-diam menggerakkan istana. Dengan suara mendengung, aura gelap rahasia tiba-tiba keluar dari istana. Begitu aura ini muncul, Molly merasakan perasaan terdesak di sekujur tubuhnya. Ini, gumam Molly, matanya membelalak. Di bawah desakan Qin Chen, aura gelap rahasia ini diam-diam bersentuhan dengan kekuatan takdir dan sebab akibat yang ditembus oleh Kaisar Wu Yueming. Sama seperti air yang dituangkan ke dalam panci minyak mendidih, kedua kekuatan itu bertabrakan. Kekuatan takdir dan sebab akibat Kaisar Wu Yueming benar-benar mengeluarkan raungan yang tak terlihat dalam sekejap, lalu meledak dengan keras dan menghilang dalam sekejap. Dan kekuatan kegelapan yang aneh kembali ke istana kuno di bawah kendali Qin Chen. Kekuatan macam apa ini? Bahkan kekuatan takdir dan sebab akibat dari 4 Kaisar Agung tidak dapat disentuh, dan dimusnahkan dalam sekejap. Saat ini, Molly merinding di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berdenyut dan gemetar. Kekuatan 4 Kaisar Agung sudah menjadi kekuatan tertinggi di alam semesta, namun kekuatan kegelapan bahkan lebih menakutkan dari kekuatan 4 Kaisar Agung. Apa sebenarnya kekuatan gelap itu? Entah kenapa, darah Molly mendidih. Kekuatan sebelumnya sebenarnya memberinya dorongan yang sangat ingin untuk bergabung dengannya. Di atas cakrawala, Qin Chen muncul, merasakan gerakan aneh di tubuh Molly di bawah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Kekuatan iblis ini, benar-benar dapat beresonansi dengan kekuatan jurang maut. Gumam Qin Chen sedikit mengernyit. Kekuatan jurang maut sangat menakutkan. Bahkan dia menggunakan kekuatan guntur untuk menekannya. Di antara semua orang, Fang Muling, yang diwarisi dari Istana 10 Kesengsaraan, tampaknya bisa hidup berdampingan dengan kekuatan jurang maut, tapi kekuatan Molly ini juga bisa hidup berdampingan dengan kekuatan jurang maut. Kekuatan jurang maut beresonansi, ini agak aneh. Jika dia dan Molly tidak keluar dari benua Tianwu, Qin Chen bahkan akan curiga bahwa Molly ada hubungannya dengan jurang maut. Seharusnya itu hanya kebetulan. Molly ini memiliki darah Raja Iblis, dan dibesarkan oleh Teran dan Iblis. Dia mengendalikan kekuatan kegelapan, jadi dia memiliki tingkat kecocokan tertentu dengan kekuatan jurang maut. Gumam Qin Chen berpikir dalam hatinya.
Nak Qin Chen, kamu terlalu berbahaya. Kamu sebenarnya menggunakan kekuatan jurang maut untuk mengganggu takdir dan karma Kaisar Wu Yue Ming dan lainnya. Ini sungguh sial bagi mereka. Pada saat ini, Kaisar Yu Ming tiba-tiba muncul dan tersenyum. Qin Chen tersenyum tipis dan tidak menganggapnya serius. Dia tidak memiliki banyak kekuatan yang dapat mengganggu perhitungan sebab dan akibat kematian Kaisar Wu Yue Ming. Meskipun kekuatan guntur dapat melakukannya, itu mudah bagi pihak lain menyimpulkan sesuatu jika dia tidak hati-hati. Itu sebabnya Qin Chen mengaktifkan kekuatan jurang maut. Anda hanya bisa memperlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Setelah menghilangkan kekuatan takdir dan sebab akibat dari pihak lain, Qin Chen terus berada di dunia kekacauan, hanyut mengikuti arus dan menghilang ke dalam turbulensi kehampaan yang luas. Dia memutuskan bahwa dia tidak bisa kembali ke dunia bawah sampai dia benar-benar jauh dari Laut Mati. Saat ini, Laut Mati sedang kosong. Kaisar Wu Yue Ming dipenuhi dengan kekuatan takdir dan karma yang menakjubkan, dan kekuatan mengerikan itu menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, wajah Kaisar Wu Yue Ming yang sedang menghitung sesuatu tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, dia menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Kaisar Wu Yue, ada apa denganmu? Ucap Kaisar Yama, yang dengan hati-hati mengamati turbulensi di kehampaan, tiba-tiba berbalik dan memandang Wu Yue Ming dengan bingung. Mengapa orang ini tiba-tiba muntah darah berdasarkan perhitungannya? Abis. Itu adalah kekuatan jurang maut, ucap Wu Yue Ming berkata dengan ngeri, pupil matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Apa? Kekuatan jurang maut. Di sampingnya, mata Kaisar Yama dan Kaisar Si Huang juga menunjukkan keterkejutan. Jurang maut adalah musuh publik seluruh lautan kosmik, merupakan salah satu keberadaan yang paling menakutkan dan jahat di dunia. Dapat dikatakan bahwa selama jurang maut disebutkan, tidak ada seorang pun di seluruh lautan kosmik yang akan berubah warna. Kekuatan jurang maut, kamu pasti salah melihatnya bukan? Ucap Kaisar Yama berubah warna. Bagaimana bisa ada jurang maut di dunia bawah ini? Biarkan aku melihatnya. Matanya tiba-tiba terbuka, dan dalam sekejap, sepasang pupil ganda muncul di kedalaman mata Kaisar Yama. Di bawah pupil gandanya, segala sesuatu di dunia tidak terlihat, dan sungai takdir yang gelap dan luas muncul, berevolusi dari kekuatan misterius yang berhubungan dengan Kaisar Wu Yue Ming. Itu adalah kekuatan yang sangat dalam, dingin, dan gelap yang perlahan menghilang dalam takdir, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Jurang itu benar-benar kekuatan jurang maut. Gumam Kaisar Yama, pupilnya berubah sedikit. Dengan identitas dan kekuatannya, bagaimana dia bisa salah mengira kekuatan jurang maut? Dia membuka matanya lebar-lebar dan mencoba yang terbaik untuk melihat dengan jelas sumber kekuatan jurang maut, tetapi kekuatan jurang maut itu sangat menakutkan. Tidak peduli bagaimana dia memandang, sungai panjang takdir di depannya seperti kabut, dan dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Saya tidak percaya lagi. Kekuatan jurang maut ini akan muncul begitu saja. Coba saya lihat siapa yang berani masuk ke dunia bawah saya. Ucap Kaisar Yama meraung dengan marah, dan sumber Kaisar Agung di tubuhnya muncul kembali secara langsung, kekuatan hidup dan mati yang sangat menakutkan turun. Dalam sekejap, di atas kehampaan tempat Kaisar Yama berada, dunia tiba-tiba menjadi gelap gulita, dan udara kematian tercurah seperti lautan luas. Mata Dewa Yama buka. Di antara alis Kaisar Yama, pupil gelap tiba-tiba terbuka, dan pupil yang mengerikan muncul. Jauh di dalam pupil, sepertinya orang bisa melihat neraka Shenluo dan melihat hantu merajalela. Pupil mata yang menakutkan bermekaran, dan kabut di atas sungai gelap takdir tiba-tiba berangsur-angsur menjadi jelas. Gumpalan kekuatan jurang yang akan menghilang ditangkap lagi oleh Kaisar Yama, dan kekuatan takdir meresap ke dalamnya. Kena kau, seru Kaisar Yama meraung dengan marah, dan mata Dewa Yama segera diaktifkan hingga ekstrim, melebar dan menatap ke masa lalu. Itu adalah saat berikutnya, Kaisar Yama melihat jurang gelap muncul di depannya. Di dalam jurang tersebut, sepasang mata dingin perlahan terbuka, dan tiba-tiba bertemu dengan pupil Kaisar Yama. Siapa di sini yang menggangguku lagi? Aura menakutkan muncul di mata dingin ini, dan Kaisar Yama seketika tampak melihat reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya, kelahiran kematian yang tak terhitung jumlahnya, pembusukan dan layu yang tak terhitung jumlahnya, dan bencana alam dan buatan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Abis, kekuatan jurang maut. Gumam Kaisar Yama merasa ngeri,
dan aura jurang yang menakutkan tiba-tiba meledak dari kedalaman mata jurang yang dingin, langsung bertabrakan dengan kekuatan mata Dewa Yama. Dalam sekejap, kekuatan mata Dewa Yama langsung hancur. Ah! Kaisar Yama berteriak, dan mata Dewa Yama yang terbuka tiba-tiba tertutup. Dengan keras, penglihatan tak berujung menghilang dari langit. Kaisar Yama sepertinya telah dipukul dengan keras, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Begitu dia berhenti, kekosongan di belakangnya langsung runtuh menjadi ketiadaan, dan pada saat yang sama, jejak darah hitam tiba-tiba merembes keluar dari sela-sela alisnya, yang sangat mengejutkan. Kaisar Yama terluka. Jantung Kaisar Si Huang berdebar kencang. Ini adalah Kaisar Yama dari Istana ke-10 yang telah membuka mata Yama, eksistensi macam apa yang dia hadapi. Dia terluka langsung seperti ini. Sialan, kekuatan jurang, kekuatan jurang telah memasuki dunia bawahku, siapa itu? Siapa yang mendobrak dinding jurang dan menembus kekuatan itu? Ucap Kaisar Yama membuka matanya, menengadah ke langit dan meraung, pupil matanya berlumuran darah, yang sangat mengerikan. Dia tiba-tiba menoleh, dan berkata dengan suara dingin, "Laut mati, bukankah dikabarkan bahwa itu adalah sisa ketika kekuatan besar dari laut kosmik di bawah sinar matahari bertarung dengan salah satu dari dunia bawah? Mengapa ini berhubungan dengan jurang maut? Mungkinkah semua spekulasi tentang laut mati itu salah? Kelahiran laut mati sebenarnya ada hubungannya dengan jurang maut, dan alasan Kaisar Simei bisa kabur dari laut mati adalah karena ia menjadi budak dari jurang maut. Kaisar Wu Yue, bagaimana menurutmu?" Ucap Kaisar Yama tiba-tiba memandang Kaisar Wu Yue Ming. Tidak mungkin, laut mati tidak akan pernah memiliki kekuatan jurang maut, dan Kaisar Simei tidak akan pernah bisa menjadi budak jurang maut. Ucap Kaisar Wu Yue Ming masih sok, menggelengkan kepalanya dan berseru. "Mengapa tidak mungkin?" Ucap Kaisar Yama berkata dengan marah. "Karena aku." Setelah mengatakan ini, Kaisar Wu Yue Ming tiba-tiba terbangun. Ia berhenti sejenak dan berkata dengan tenang, "Karena Anda dan saya telah berperang melawan Kaisar Simei. Jika orang ini benar-benar terkontaminasi oleh jurang maut, dia tidak akan pernah berperilaku seperti itu, dan kekuatan takdir dan sebab dan efeknya menunjukkan bahwa menghilangkan formasi langit terlarang Jiu Ming, ada keterikatan yang sangat besar antara Anda dan saya. Izinkan saya bertanya, apakah Anda dan saya memiliki keterikatan dengan jurang maut?" Kaisar Yama terkejut. Memang, itu tidak ada hubungannya dengan jurang maut. Kekuatan takdir tidak boleh ditampilkan seperti itu. Kalau begitu, lupakan saja, tampaknya melalui kekuatan takdir dan sebab dan akibat, tidak ada jejak pihak lain yang dapat ditemukan. Terlebih lagi, Kaisar Simei tidak meninggalkan jejak apapun setelah memasuki kehampaan turbulensi. Di ruang orang ini, bagaimana pencapaian dapat mencapai hal ini? Ucap Kaisar Wu Yue Ming matanya dingin dan tidak bisa dimengerti. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Simei, dia tidak akan pernah bisa lepas dari pandangan mereka tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Kaisar Wu Yue Ming menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Kaisar Yama, Anda dan saya akan menyebarkan berita ini ke seluruh dunia dan menutup seluruh dunia bawah sesegera mungkin. Karena banyak kaisar besar yang mengetahui tentang perubahan di Laut Mati, kita harus mengumpulkan kekuatan seluruh dunia bawah untuk menemukan Kaisar Simei. Aku ingin melihat apa yang terjadi dengan semua ini." Ucap Kaisar Wu Yue Ming menoleh dan memandang Kaisar Si Huang, dengan cahaya sedingin es mekar di pupilnya. Kaisar Si Huang tiba-tiba gemetar. "Ayo pergi." Segera, Kaisar Wu Yue Ming dengan cepat meninggalkan turbulensi kekosongan bersama Kaisar Yama dan Kaisar Si Huang. Apa yang terjadi dalam aliran turbulen kehampaan dengan cepat diketahui oleh kaisar besar lainnya. Di bawah perintah Kaisar Wu Yue Ming dan Kaisar Yama, seluruh dunia bawah langsung mulai bergerak, dan terdengar suara gemuruh. Dunia bawah saat ini bukan lagi dunia bawah di masa lalu. Dengan perintah mereka, Kaisar Simei tidak mungkin bisa lolos dari kejaran mereka selama dia muncul di dunia bawah. Segera, seluruh dunia bawah mulai bersikap ketat. Dalam aliran kehampaan yang bergejolak, dunia kekacauan hanyut mengikuti arus. Dan Qin Chen akhirnya sempat memanen hasil rampasan perang. Tak perlu dikatakan, formasi langit terlarang 9 meter sangat luar biasa. Namun, sebelumnya telah terburu-buru dan ada banyak pintu rahasia dalam formasi ini. Meskipun Qin Chen berhasil menyempurnakannya, dia tidak dapat mengendalikannya dengan sempurna dalam waktu singkat.
Sekarang masuk ke dunia kekacauan, Qin Chen akhirnya punya cukup waktu untuk mempelajarinya. Selain itu, Qin Chen juga memperoleh sinar sumber Kaisar Agung dari Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming. Mereka yang dapat menjadi sumber proyeksi adalah kekuatan inti Kaisar Agung dan berisi sumber aturan tertinggi Kaisar Agung. Dengan sumber Kaisar Agung ini, Qin Chen dapat semakin menyempurnakan 3000 jalan dunia bawah di dunia kekacauan. Selain itu, Qin Chen juga telah memperoleh banyak aturan asal dari kaisar besar lainnya, yang cukup untuk mengubah dunia kekacauan Qin Chen. Namun, aturan dunia bawah bermanfaat bagi Qin Chen, tetapi Qin Chen tidak siap untuk mengambil alih kekuatan asli dari Kaisar Agung ini. Yuming, Si Mei, ucap Qin Chen berteriak rendah, dan Kaisar Yuming serta Kaisar Si Mei langsung muncul di depan Qin Chen. Ambil 2 salinan sumber Kaisar Agung ini dan sempurnakan. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, bagian dari sumber Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama tiba-tiba jatuh ke tangan Kaisar Yuming dan Kaisar Si Mei. Hahaha, ini menyegarkan, ucap Kaisar Yuming sambil tersenyum. Meskipun ini hanya sumber klon proyeksi, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dengan sumber ini, setidaknya dia tidak harus tidur sepanjang waktu dan hampir tidak bisa mendapatkan kembali beberapa energi. Tuanku, terima kasih atas hadiahnya, ucap Kaisar Si Mei berlutut dengan penuh semangat, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Saya bersedia melakukan segalanya untuk tuanku. Pada saat ini, Kaisar Si Mei berlutut di sana, menundukkan kepalanya, dadanya naik turun, tidak mampu menahan kegembiraan di hatinya. Sejujurnya, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan diberi hadiah oleh Qin Chen dengan asal-usul dari 4 kaisar besar. Sejak dia diperbudak oleh Qin Chen, dia menganggap dirinya sebagai budak di bawah komando Qin Chen, hanya berjuang untuk tuannya dan tidak meminta imbalan apapun. Belum lagi sumber dari 4 kaisar agung. Bagaimanapun, itu adalah asal-usul kaisar tertinggi di dunia bawah. Jejak apapun darinya sangat berharga bagi dunia luar. Bagaimana mungkin memberinya kepada pelayan? Tapi sekarang, melihat sumber dari 4 kaisar agung di tangannya, Kaisar Si Mei merasakan perasaan aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Itu adalah perasaan cinta yang dimiliki tuannya Qin Chen terhadapnya. Tuan, selama kamu mau, aku bisa melakukan apa saja untukmu, ucap Kaisar Si Mei menggigit bibir merahnya, tampak menyedihkan. Pada saat ini, dia menundukkan kepalanya, memperlihatkan lehernya yang ramping seperti angsa di bawah bagian belakang kepalanya. Melalui lehernya, tulang selangkanya yang putih dan tanpa cacat terlihat samar-samar. Sosok cantiknya ditampilkan dengan sempurna di depan Qin Chen, dengan sosoknya yang berbentuk bagus, itu membuat darah siapapun mendidih. Orang ini, melihat Kaisar Si Mei membiarkan Qin Chen memetiknya seperti bunga yang lembut, Kaisar Yuming merasa kulit kepalanya mati rasa. Orang ini cantik. Di zaman kuno, Kaisar dunia bawah tidak tertarik padanya. Namun saat itu, Kaisar Si Mei selalu terlihat menyendiri, seperti orang suci-suci, yang tidak dapat disenangkan oleh siapapun. Tetapi siapa sangka dia akan menunjukkan penampilan seperti itu di depan Qin Chen hari ini. Kaisar Yuming mendobrak mulutnya, aku khawatir dia akan memanfaatkan nak Qin Chen hari ini. Tidak hanya Kaisar Yuming, tetapi Molly dari kejauhan juga samar-samar menyadari pemandangan di sini. Setelah melihat sekilas, kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dengan liar. Qin Chen sebenarnya menindas bawahannya seperti ini, dia memang iblis. Huff, memalukan. Oh, kamu benar-benar pemenang dalam hidup. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan pemikiran itu di benaknya, leluhur iblis Luo tiba-tiba menghela nafas, kekuatan yang unggul, latar belakang yang tak tertandingi, awan harta karun, dan bahkan bawahan seperti itu melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Sayang sekali, jika aku mempunyai kehidupan seperti itu, aku akan tetap memilikinya, kata leluhur iblis Luo dengan ekspresi iri di wajahnya. Dia hanya tidak menitikkan air mata. Molly tampak kusut. Dia merasa semakin tidak selaras dengan leluhur iblis Luo. Sial, nilai apa yang dimiliki dewa iblis kekacauan ini? Huff. Yang terpenting bagi seorang pria adalah berpikiran tunggal. Bagaimana kamu bisa jatuh cinta dengan seseorang yang kamu temui? Memalukan, ucap Molly berkata dengan suara dingin, matanya melihat ke kejauhan, mengingat kemunculan Qi Yan di benaknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gila. Qi Yan, saya pasti akan datang untuk menyelamatkan Anda.
Gumam Molly dengan mata tegas. Leluhur iblis Luo tiba-tiba bergidik. Tidak jauh. Qin Chen melirik Kaisar Simei yang menawan dan berkata dengan tenang, bangunlah, kamu tidak harus seperti ini bersamaku. Kamu hanya perlu berlatih keras untuk meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin, tetapi imbalannya akan kecil. Bagaimanapun, masih ada pertempuran yang harus dihadapi nanti. Nada suara Qin Chen tenang. Kaisar Simei menggigit bibir merahnya, mengangkat kepalanya, dan menunjukkan mata yang menyedihkan. Tuan, sebenarnya, keluarga budak tidak hanya dapat melawan musuh yang kuat, tetapi, pertempuran, dalam aspek itu sebenarnya sangat hebat. Tuan, Anda dapat mencobanya. Wajah Qin Chen tiba-tiba menjadi gelap diam. Sial, Kaisar Simei tidak bisa mengerti bahasa manusia. Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya dan segera berbalik dan pergi. Kaisar Simei melihat sosok Qin Chen yang pergi, menjulurkan lidahnya yang lembab dan menjilat bibirnya dengan lembut. Cepat atau lambat, aku harus memberitahu tuanku betapa kuatnya aku. Dia bergumam. Kemudian dia melirik Kaisar Yuming yang tercengang dan sumber Kaisar Agung di tangannya. Matanya berbinar dan dia segera menunjukkan senyuman hangat. Dia berkata dengan lembut, Saudara Yuming, kamu sudah menjadi salah satu dari 4 Kaisar Agung. Sumber Kaisar Agung itu tidak ada gunanya untukmu bukan? Mengapa kamu tidak memberikannya kepada adik perempuan ini? Aku akan sangat berterima kasih. Kaisar Yuming menggigil dan kulitnya merinding. Siapa bilang tidak berguna? Aku akan berlatih dulu. Setelah mengatakan ini, Kaisar Yuming buru-buru berbalik dan pergi. Orang ini adalah monster. 4 Kaisar Agung, pelit. Gumam Kaisar Simei mendengus, dan kemudian melihat sumber dari 4 Kaisar Agung di tangannya, matanya tidak bisa menahan menjadi sedikit gila. Dengan sumber ini, dan dengan waktu yang cukup, dia tidak hanya dapat memulihkan kultivasinya sepenuhnya, tetapi bahkan membuat terobosan. Senang sekali memiliki master di sini. Gumam Kaisar Simei segera mundur dengan gembira. Di sisi lain, Qin Chen berjalan perlahan menuju Molly. Molly, Demon Qin itu ada di sini. Suara gugup leluhur iblis Luo tiba-tiba terdengar. Molly juga tersadar dari lamunannya saat ini. Dia tiba-tiba berdiri dengan sekejap. Dia gugup dan menatap Qin Chen dengan waspada. Saat ini, dia berada di dunia kekacauan Qin Chen. Jika Qin Chen memiliki niat buruk terhadapnya, maka dia hanyalah sepotong ikan di talenan, siap untuk disembelih. Namun, meski hatinya gugup, Molly tetap mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Apakah ada yang salah? Dia berkata dengan tenang, dengan sikap acuh tak acuh. Qin Chen melirik Molly dan berkata, kamu tidak perlu terlalu gugup. Siapa yang gugup? Ucap Molly mendengus, dan otot-ototnya menjadi lebih tegang. Jika kamu tidak gugup, mengapa kamu menggunakan kakimu begitu keras? Kakimu hampir tertancap di tanah. Ucap Qin Chen memandangi kaki Molly, ototnya tegang dan separuh kakinya sudah tertancap di lumpur. Molly melirik kakinya, wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia buru-buru menariknya keluar. Aku tidak gugup, aku hanya berlatih jongkok kuda. Apa? Jongkok kuda? Gumam Qin Chen bingung. Ambillah ini. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, mengangkat tangannya, dan gumpalan sumber Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yue Ming jatuh ke tangan Molly. Molly tercengang, apa yang kamu? Qin Chen berkata dengan tenang, jangan gugup, ini belum aman. Aku akan melepaskanmu ketika kita sampai di tempat yang aman. Ini adalah sinar asal milik Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yue Ming, ambil dan berlatihlah di sini, itu seharusnya bisa banyak membantumu. Aku tidak menginginkan barang-barangmu. Ucap Molly terlihat jelek dan tanpa sadar ingin mengembalikan sinar asal ke Qin Chen. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen berbalik dan pergi. Ambillah, kamu pantas mendapatkannya. Aku, Qin Chen, memiliki keluhan yang jelas, jadi mengapa aku harus peduli tentang ini? Terlebih lagi, meskipun aku tidak tahu apa tujuanmu datang ke dunia bawah, tetapi jika kamu tahu lebih banyak tentang musuh dan meningkatkan kekuatanmu, itu tidak akan membahayakanmu. Kamu tidak ingin mati di dunia bawah ini bukan? Suara itu berangsur-angsur menjadi redup, dan Qin Chen sudah berada jauh, menghilang dari pandangan Molly. Molly tercengang. Dia melihat punggung Qin Chen yang menghilang, lalu melihat sumber Kaisar Agung di tangannya, matanya sedikit berkedip, dan dia diam-diam menyingkirkan sumber dari 4 Kaisar Agung. Pada saat ini,
di dunia kekacauan. Qin Chen datang ke depan Wan Gumingzu dan yang lainnya lagi. Mengapa kamu tidak segera datang dan menemui Tuan Chen? Begitu Qin Chen tiba, sebelum dia dapat berbicara, leluhur Wan Guming sudah berteriak. Saya telah bertemu dengan Master. Saya telah melihat Tuan Chen. Leluhur Wan Guming tidak perlu berbicara, leluhur iblis darah, Suan Gui Lao Mo hantu, leluhur hantu gargoyle, immortal silau, serangga pemakan jiwa, lalat hantu bermata seribu, Guilong Guizu, iblis tua Kong Ming, leluhur buaya Void, penguasa penjara hitam, penguasa domain jiwa. Mereka semua sudah memberi hormat terlebih dahulu, dengan kegembiraan di wajah mereka. Membunuh klon proyeksi dari 4 Kaisar Agung. Suatu kehormatan apa ini? Dulu mereka bahkan tidak berani memikirkannya, tapi sekarang hal itu terwujud dengan bantuan Qin Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Pada saat ini, semua orang sangat bersemangat, takut Qin Chen akan meminta mereka mati secara langsung tanpa ragu-ragu. Kamu tidak harus bersikap sopan. Ucap Qin Chen mengangkat tangannya dan langsung membantu semua orang berdiri, lalu melambaikan tangannya lagi. Di tangan Qin Chen, aura mengerikan Kaisar menghilang, dan banyak sumber proyeksi Kaisar langsung muncul di tangannya. Ini adalah kekuatan asli yang tersisa di tubuh banyak Kaisar besar di dunia bawah di bawah komando Laut Mati. Anda dapat memilih untuk berlatih sesuai dengan atribut Anda sendiri untuk meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Ucap Qin Chen mengangkat tangannya dan mengirimkan asal-usul banyak Kaisar besar kepada semua orang dalam sekejap. Leluhur Wan Guming, tolong distribusikan, kata Qin Chen dengan tenang. Ya, jangan khawatir, Tuan Muda Chen. Saya pasti akan memenuhi kepercayaan Tuan Muda Chen. Ucap Wan Gumingzu tampak bersemangat dan hampir tersenyum. Sial, ada begitu banyak sumber Kaisar yang hebat. Ketika dia bekerja dengan Kaisar dunia bawah di masa lalu, meskipun dia memiliki status yang luar biasa di dunia bawah, dia hanya berpura-pura sedikit tidak terikat. Kapan dia bisa ditugaskan untuk mengalokasikan sumber Kaisar Agung? Hehe, sungguh mengasyikkan mengikuti Tuan Muda Chen. Penguasa lain dari area terlarang juga gemetar karena kegembiraan. Jika mereka bisa mendapatkan jejak sumber Kaisar, budidaya mereka akan mampu membuat terobosan, dan mereka akan bisa mengintip ke dalam ranah Kaisar. Berlatihlah dengan baik, masih ada pertempuran yang menunggumu nanti. Ucap Qin Chen mengingatkan. Jangan khawatir, Tuan Muda Chen. Saya akan melatih mereka dengan baik. Ngomong-ngomong, ucap Wan Gumingzu sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menyarankan, Tuan Muda Chen, sebenarnya, Anda bisa membiarkan Tuan Yuming mengajari semua orang secara langsung. Lagi pula dia juga menganggur. Dengan bimbingannya, kekuatan semua orang pasti akan meningkat lebih cepat, dan mereka bisa menghindari banyak jalan memutar. Kaisar Yuming tercengang. Sebagai orang seperti 4 Kaisar besar, persepsinya tentang nasib sangat tajam. Begitu Wan Gumingzu mengucapkan kata-kata ini sudah terlintas di benak Kaisar Yuming. Dalam kehampaan, Kaisar Yuming memandang sumber Kaisar Agung dari Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama di tangannya dengan penuh kebanggaan. Ketika dia mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Sial, cari pekerjaan sendiri. Mengapa aku tidak mengetahui bahwa leluhur Wan Guming ini memiliki tulang? Pengkhianat sebelumnya, di bawah. Qin Chen merasa terharu ketika mendengar saran Wan Gumingzu. Tak perlu dikatakan, ini benar-benar ide yang bagus. Meskipun leluhur Gargoyle memiliki bakat yang bagus, kali ini mereka menggabungkan Yin dan Yang di dunia kekacauan dan memperoleh sumber Kaisar, masih sangat sulit untuk membuat terobosan. Bagaimana bisa begitu mudah menerobos ranah Kaisar Agung? Tapi akan lebih mudah jika Kaisar Yuming, yang merupakan salah satu dari 4 Kaisar besar, memberi mereka bimbingan. Setidaknya tingkat keberhasilannya akan bisa 2 kali lipat. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera berkata, Yuming. Saya datang. Ucap Kaisar Yuming langsung muncul di samping Qin Chen, apakah ada yang salah? Qin Chen melirik Kaisar Yuming, bertanya-tanya bagaimana dia tidak mengetahui pikiran kecil Kaisar Yuming. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia tidak mendengar apa yang dikatakan leluhur Wan Guming sebelumnya? Selanjutnya, Anda akan mengajari mereka cara berlatih agar mereka dapat dengan cepat mengontrol kekuatan asli Kaisar. Belum lagi menerobos ranah Kaisar, setidaknya biarkan mereka menjadi Kaisar Semu. Setelah semua orang yang hadir menjadi Kaisar Semu, kekuatan pedang pembunuh Qin Chen pasti akan meningkat pesat.
Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Ucap Kaisar Yuming tertawa. Kalau begitu aku serahkan padamu. Ucap Qin Chen mengangguk, lalu berbalik dan pergi.